Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ceko Matunes. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik FR dari teman-teman kita yang telah melaksanakan SKB. Saya akan membahas beberapa soal. Ingat ya teman-teman, bahwa soal pedagogik itu lebih menyeramkan daripada soal-soal kompetensi profesionalnya. Berarti SKB pedagogik itu katanya lebih sulit dibandingkan dengan SKB profesionalnya. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam bekerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, dari A, B, C, dan E, jawabannya adalah yang B. Alasannya, karena proses pembelajaran efektif, kalau dari pernyataan, karena guru tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam bekerja kelompok. Oke ya, mudah dipahami ya. Lanjut ya. Ayu adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Ayu dengan membiarkan saja karena masing-masing siswa dapat berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Ayu bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Ayu untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jawabannya adalah E. Karena apa? Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan, jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagaimana akademiknya. Jadi, jawaban yang tepat adalah membimbing Ayu untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Pendidik dalam menyusun komponen RPP, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengenai komponen yang penilaian, pengayaan, dan remedial, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik. B. Pengembangan budaya belajar peserta didik. C. Penilaian hasil belajar peserta didik. D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. E. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah D. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Sesuai prinsip-prinsip penyusunan RPP, lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Program tahunan
dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Komponen yang terdapat dalam sebuah prota atau program tahunan adalah A. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. B. Identitas, standar kompetensi, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. D. Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, bulan, dan minggu efektif, dan alokasi waktu. E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Dari A sampai E, jawabannya yang tepat jawabannya adalah E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Dalam penyusunan prota, komponen yang harus tersedia adalah identitas, yaitu mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Untuk format isian, ada semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Soal selanjutnya. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses pembelajaran. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dalam pengajaran regulasi akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian, yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk meroleh hasil belajar yang lebih baik. Fungsi pemahaman, artinya dari pihak guru, siswa, atau pihak lainnya dapat membantu siswa. Fungsi pemahaman, agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi guru. Diharapkan, murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi muridnya. Fungsi pengayaan dimaksud agar remedial teaching dapat memperkaya proses pembelajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajar yang lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar mengajar lebih dalam, artinya waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajar mengajarnya melalui pengajaran remedial. Pengejutnya,
Pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun segi materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang nomor 6, fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak mengajar remedial, memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dalam mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Soal selanjutnya, proses umum penilaian hasil belajar oleh pendidik salah satunya adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. B. Penilaian didasarkan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. C. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. D. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jawabannya adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Penilaian otentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dari A sampai E, jawaban yang tepat adalah E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melaksanakan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Ciri khusus penilaian autentik ada 1. Melibatkan kegiatan yang mencerminkan dunia nyata yang dilakukan untuk keperluan penilaian. 2. Menggunakan data yang diperoleh dengan berbagai teknik dan instrumen. Itu adalah soal-soal dari SKB Pedagogik. Semoga teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa mendapatkan NIP di tahun 2020 ini. Cukup sekian dari saya. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.